Shalom, pagi sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Semua karena kasih karunia yang melimpah dalam hidup ini, kami ada sebagaimana ada. Maka sebagai tanda syukur kami kepada Bapa di surga, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa, dan kami tidak lupa juga boleh mendengarkan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata pada murid-murid Yesus, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah tanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Kata kepada mereka, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, itulah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah ya surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap semuanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata padamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Dan jika mamon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah. Kita melihat bagaimana seorang bendahara yang tidak jujur. Firman Allah katakan, dalam tidak jujur dia bisa gunakan mamon cara uang. Mamon cara uang. Jangan mau budak-budak, tapi mau kita jadikan budak. Kalau bendahara yang jujur bisa menggunakan mamon dengan baik, kita anak-anak Tuhan lebih lagi. Jangan kita diperbudak oleh mamon atau uang, tapi kita memperbudak uang. Kenapa? Kita harus lebih cerdik daripada mereka. Kita harus lebih cerdik daripada mereka. Jangan kita diperbudak oleh mamon atau diperhamba oleh mamon, tapi kita memperhamba mamon supaya kita tidak diseksa oleh mamon. Kita harus lebih cerdik daripada mereka. Kalau bendahara yang tidak jujur dan cerdik, kita harus cerdik. Maka kita berkata cerdik seperti bola, lurus seperti bola. Amin. Kita anak harus cerdik seperti bola, lurus seperti bola. Amin. Mari sama-sama biarlah firman-Mu memperedaran hati, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, berikan mereka aku pada Tuhan, sedangkan kasih. Terimalah berkat nikmati Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin.